Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, ahlinya mic bundel. Yang di kesempatan kali ini saya akan mencoba lagi membuat filter supaya mic kondensor atau mic imam tidak mudah feedback, atau untuk mengurangi feedback pada mic imam, teman-teman ya. Di sini sudah saya gambarkan skemanya. Ini adalah konektor input dari Akai atau Toa. Kemudian di sini kita menggunakan resistor 10 kilo 2 buah, 22 nano 1 buah, 560 PF 1 buah, dan juga 1 buah jack Toa untuk outputnya. Nah, untuk kali ini saya akan membuatnya dari awal sampai siap pakai, teman-teman ya. Saya akan belajar membuatnya dari awal sampai siap pakai. Dan di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini adalah untuk kontra toanya atau akainya. Kemudian ini untuk jack toanya. Kemudian di sini sudah saya siapkan untuk resistornya, teman-teman. Resistor dan kapasitornya. Jadi satu buah kapasitor ini 22 nano. Kemudian satu buah kapasitor 560 PF atau 561. Kemudian ini dia, ada resistor, dua buah resistor 10 kilo. Dan juga di sini saya siapkan supaya nanti bisa langsung rapi. Ini ada kabel untuk ke jack outputnya nanti, dan di sini ada box polos, teman-teman ya. Ini ada box polos X1 kalau kita beli di pasaran atau toko online itu. Ini tipe boxnya tipe box plastik hitam X1. Dan di sini akan kita lubangi karena ini masih polos ini ya. Belum ada lubangnya. Ini akan saya lubangi supaya tidak meleset. Ini saya titik dengan solder. Ini untuk input dan ini untuk output. Mohon maaf teman-teman, agak gerok ini saya, tenggorokan saya. Jadi aem. Ini kemudian kita bor kecil dulu. Oh, ini keliru, bornya ke tembok ini teman-teman. Settingannya. Ini saya bor. Oke, saya lubangi seperti ini. Kemudian di sini juga. Ini saya lubangi seperti ini. Nah, kemudian kita coba dulu untuk kabelnya ini apakah sudah bisa masuk. Kalau belum, kita longgarkan dengan cara ongkat-ongkatnya. Nah, seperti ini. Mungkin sudah bisa. Sudah bisa kayaknya teman-teman ya. Ini sudah bisa masuk. Dan kemudian di sini untuk nanti yang sebelahnya ini untuk jack ke output ke inputnya, ini agak saya perbesar dulu. Ke outputnya ini dengan yang agak besar. Nah, kemudian setelah ini saya akan membesarkannya lagi dengan gunting, teman-teman, supaya nanti ini jacknya ini bisa masuk. Ini akan saya besarkan dengan gunting dengan cara dikerik seperti ini. Nah, kotorannya jatuh itu. Nah, kalau kita perkirakan ini sudah bisa masuk, oke, sudah. Kita haluskan lubangnya, teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Kalau sudah, kemudian ini kita pasangkan. Oh ya, di jack ini, jack Toa ini ada yang kalau kita lihat dari sini kan miring. Ini nanti untuk ground. Kemudian yang di sini ini untuk sinyalnya. Kalau untuk mono, teman-teman ya. Ini ground, ini untuk sinyal. Nah, ini saya pasangkan dulu pada boxnya biar nanti mudah. Nah, kita posisikan seperti ini. Yang miringnya itu yang di sini, teman-teman ya. Yang miring yang di sini supaya nanti untuk pemasangannya mudah untuk penyolderannya, karena nanti ini rangkaiannya akan kita solder langsung di situ. Dan ini kita kencangkan. Bentar. Oke, kalau sudah kencang, baru kita membuat rangkaiannya dulu. Oke. Wah, ini kotor ini. Nah, rangkaiannya sangat mudah. Ini cara pembuatannya, teman-teman ya. Di sini
seperti ini. Resistornya ini dulu kita seri seperti ini, kemudian kita peluntir kakinya. Ini kita peluntir kakinya seperti ini, kita satukan seperti ini jadinya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini kapasitor ini 561, teman-teman bisa juga menggunakan misalnya 1 nano atau menyesuaikan 680 PF juga bisa. Kapasitor ini akan berpengaruh ke tribalnya teman-teman ya. Di sini saya gunakan 561 supaya tribalnya tidak terlalu keluar. Jadi di sini nanti ini bisa mengurangi feedbacknya untuk tribal ya. Oke. Sebentar, saya pasangkan. Kan posisinya seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat di skemanya. Nah, kapasitornya ini posisinya di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Kita tinggal menyatukan kakinya di sini. Kita buat seperti ini, kemudian kita satukan dengan cara, kalau saya peluntir ini namanya. Seperti ini. Kemudian di sini juga seperti ini, kita peluntir. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kapasitornya ini nanti kita satukan di sini teman-teman ya. Kita satukan di sini. Oke, bisa kita peluntir juga ini biar bisa kuat. Nah, sudah seperti ini. Supaya lebih kuat, ini tentunya akan kita kasih tenol tiap sambungan-sambungannya teman-teman. Kita solder. Mana ujungnya? Ini dia. Jadi setiap sambungan-sambungan ini supaya tidak mudah lepas, ini kita solder. Nah, kita solder seperti ini. Oke, setiap sambungan-sambungannya teman-teman ya. Ini kita kasih T0 seperti ini. Oke, kalau sudah, ujung-ujungnya ini bisa kita rapikan dengan cara kita potong. Nah, seperti ini. Ini juga. Dan yang di sini juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa memasangkannya pada ini teman. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. Kalau kita bandingkan dengan yang di skema, jadi seperti ini, teman-teman. Sangat mudah sekali untuk pemasangannya. Seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sudah. Ini 561. Ini input outputnya. Ini boleh bolak-balik teman-teman ya. Dari sini boleh, dari sini boleh. Jadi ini saya pemasangannya nanti seperti ini. Nah, kemudian untuk pemasangan pada konektor, ini ground, ini sinyalnya ya teman-teman. Ini pertemuan antara resistor dan kapasitor ini kita solderkan di sini. Di sini. Oke, di sini sudah saya kasih T0 ini untuk konektornya. Saya zoom dulu biar lebih jelas. Nah, ini saya solderkan di sini. Ini ya. Oke. Nah, sudah. Kemudian ujung kapasitor yang satunya ini kita solderkan ke ground. Ke ground ini teman-teman ya. Jadi yang posisi miring ujung kapasitor yang satunya ini. Kemudian kita tambahkan di sini. Solderkan di sini. Oke. Nah, kalau sudah, ini rangkaian ini nanti ujung pertemuan antara resistor dan kapasitor yang satunya ini untuk outputnya teman-teman. Kemudian yang groundnya ini kita jadikan satu di sini. Nah, sekarang rangkaian ini sudah jadi. Kemudian kita membuat atau merangkai di kabel dan jacknya teman-teman ya. Ini kita buka dulu untuk supaya lebih mudah. Di sini saya gunakan tang untuk membuka ini kulit kabelnya ini. Nah, ini untuk yang lapisan yang paling luar ini tidak usah kita gunakan, ini tutup sealnya teman-teman ya. Di sini saya gunakan kabel apa ya istilahnya? Kabel skerm. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nanti yang di luar ini
atau yang serabut ini kita gunakan untuk groundnya. Kemudian yang dua ini kita gabung teman-teman ya. Kita gabung seperti yang di video sebelumnya, tapi di sini saya buatkan secara full teman-teman ya, untuk mulai dari menggabungkan resistor dan komponen-komponen yang lainnya, supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mengikuti saat pembuatannya. Kemudian kalau sudah antara putih dan merah ini kita gabungkan jadi satu, kita kasih T0, kita solder seperti ini supaya nanti mudah untuk pemasangannya, penyolderannya dengan konektor teman-teman ya. Nah kalau sudah seperti ini, kemudian ini kita pasangkan di konektornya dulu, ke jacknya ini dulu. Ini kita masukkan di sini teman-teman, seperti ini. Nah ini ganjalnya ini kita tetap kita pasangkan. Kemudian ini untuk selongsong pelindungnya ini, kemudian ini bisa kita lepas seperti ini. Nah di sini juga sudah saya kasih T0 ini. Tentunya caranya sangat mudah untuk teman-teman yang sudah melihat di video-video saya sebelumnya. Kemudian yang serabut ini untuk ground. Ini kita solderkan di ini ya teman-teman, di sini. Kemudian yang gabungan merah dan putih ini kita hubungkan yang di tengah ini. Kita hubungkan yang di tengah ini. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian ini yang putih ini kita tutupkan di sini. Nah seperti ini. Nah kalau kita lihat dari samping, ini ada benjolan yang ini teman-teman, di sini. Ini kita urutkan. Yang di lubang ini ada garis itu yang ke dalam itu, kita urutkan di situ. Nah kita urutkan seperti ini. Nah sudah. Kalau sudah, di sini kita dratkan tutupnya seperti ini, kita putar. Oke, sudah kencang. Nah kemudian ujung yang satunya ini kita masukkan ke dalam boxnya ini dulu. Kita masukkan. Oh ini kurang besar sedikit ini teman-teman, saya besarkan dengan gunting. Nah ini sudah. Nah kemudian kita tarik dari sini secukupnya. Nah supaya nanti tidak mudah ketarik di rangkaiannya ini kita talikan seperti ini. Kita talikan seperti ini. Oke. Nah kita talikan seperti ini. Nah kalau sudah, ini kita kelupas ujungnya. Saya gunakan tang seperti ini supaya mudah ini teman-teman ya. Dan ini silnya luarnya ini kita buang saja. Ini ya. Ini kita buang saja. Oke. Kalau sudah seperti yang tadi, untuk serabutnya ini kita peluntir. Ini nanti kita hubungkan untuk ground. Kemudian yang merah dan putih itu kita gabung jadi satu. Kita kelupas dulu. Nah seperti ini. Kita peluntir jadi satu. Kemudian kita kasih T0 di ujung-ujung kabelnya. Kita kasih T0 seperti ini teman-teman. Jadi bareng antara ujung solder dan T0 menyentuh di ujung kabelnya, supaya bisa benar-benar melekat sempurna. Nah kalau sudah seperti ini, kita tinggal menyambungkannya. Ini kita tarik dulu teman-teman ya. Ini kita tarik dulu, set. Nah seperti ini ada tetesan T0, ini harus kita buang. Nah di sini ground ini kita sambungkan ke yang miring ini teman-teman, yang kabel serabut yang kita peluntir tadi, kita sambungkan ke posisi yang miring ini di sini. Oke, kita solderkan di sini. Sudah jadi satu ini ya teman-teman. Kemudian ujung yang satunya kita hubungkan dengan yang pertemuan antara resistor dan kapasitor yang ini, seperti ini. Kita solder langsung di ujungnya. Nah ini dia, rangkaiannya sudah jadi teman-teman. Kita tinggal mencobanya.
kita bisa mencobanya ini karena di sini yang saya tujukan ini untuk filter mic jepit supaya tidak mudah feedback atau mic imam. Dan ketika kita beli untuk micnya itu biasanya kan ada bawaan seperti ini teman-teman ya. Ada bawaan seperti ini. Di dalamnya ada baterainya. Nah, usahakan baterai ini jangan sampai habis ketika kita menggunakannya. Ini kita tutup. Kemudian di inputnya ini dari mic jepitnya itu. Nah, cara penggunaannya sangat mudah sekali. Ini kita tancapkan di sini, kemudian di sini kita hubungkan ke amplifier. Kita akan uji coba teman-teman. Kita akan coba. Bentar, ini saya akan memindahkannya di sini supaya bisa kelihatan. Benar. Untuk rangkaian ini, kontras ini saya tutup dulu untuk pintunya ini teman-teman. Wah, ini sangat kontras sekali cahayanya. Nah, saya tutup dulu. Nah, kelihatan? Ini rangkaian ini sudah tidak menggunakan power supply teman-teman. Jadi kita tinggal memasangkannya. Kita hidupkan dulu di situ. Sudah. Kemudian ini mic kondensornya ini akan kita coba dulu secara langsung pada ampli di sini. Oke, cek. Nah, ini sudah berbunyi untuk mic kondensornya. Akan tetapi di sini suaranya sangat cemplang sekali teman-teman ya. Ini bassnya sudah saya atur maksimal. Ini middle-nya cek. Akan tetapi di sini sangat mudah feedback sekali ini teman-teman ya. Sebenarnya kita bisa mengatur di tune control pada ampli misalnya. Akan tetapi ketika ampli tersebut hanya ada satu tune control dan ada beberapa input dan inputnya mungkin dari mic dinamik, itu akan lain nanti pengaturannya teman-teman. Nah, makanya kita coba perlu buatkan filter seperti ini. Seperti ini. Jadi cara pemasangannya ini kita lepas dulu. Ini teman-teman ya. Kemudian di sini tadi sudah kita pasangkan jack seperti ini. Ini ya. Ini kita tancapkan langsung ke ampli. Tancapkan langsung ke ampli atau speaker aktif. Kemudian baru ini ujung yang ini kita tancapkan di sini. Nah, di sini nanti akan kita dapatkan hasil suara yang lebih empuk teman-teman ya. Saya akan coba. Nah, cek. Akan tetapi di sini perlu diketahui rangkaian ini saya agak besarkan. Cek. Nah, ini seperti ini teman-teman. Hasilnya akan lebih empuk dan halus suaranya. Halo. Cek tes. Nah, seperti ini. Nah, rangkaian ini akan menurunkan sensitivitasnya juga. Maka sebentar, ini jacknya saya pindah dulu teman-teman. Di sini sebentar, ini oke. Nah, sudah. Ini karena di sini untuk frekuensi yang midnya ini ditekan atau diredam teman-teman ya. Frekuensi midnya. Untuk pengaturannya ini akan jadi lebih enak, jadi tidak akan mudah feedback dan akan tetapi di sini kekurangannya pengaturan di amplinya ini volumenya harus tinggi, atau kalau menggunakan gainnya itu harus dibuka agak besar teman-teman ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan di sini untuk filter ini teman-teman bisa menggunakan juga untuk mic dinamik. Akan tetapi jika menggunakan mic dinamik itu kepekaannya akan turun sekali. Jadi turunnya akan banyak. Jadi tidak peka nanti. Bisa saya contohkan untuk jika digunakan untuk mic dinamik teman-teman. Sebentar. Saya ambil dulu micnya dan di sini ada jack. Ini nanti kepekaannya akan turun banyak sekali. Cek. Nah, di sini sampai ini bisa berbunyi, tapi di sini
Jadi dalam sekali suaranya teman-teman ya. Ini, halo, cek bisa. Kalau kita gunakan untuk mic dinamik bisa teman-teman ya. Akan tetapi di sini sangat mengurangi kepekaannya. Jadi kita membuka volume mic-nya harus besar. Kalau gainnya itu juga harus besar. Begitu. Kalau untuk mic kondensor, di sini sudah sedengan teman-teman ya. Nah ini kepekaannya sudah sedengan, jadi sudah tidak terlalu peka lagi dan tidak terlalu denging hasilnya. Ya ini cek. Nah jadi enak untuk pengaturan pada amplinya. Kalau sebelumnya itu kita atur di amplinya itu kalau volume sedikit saja sudah denging. Akan tetapi kalau menggunakan filter ini kita bisa mengatur volumenya seperti yang di mic dinamik saja sudah lumayan gampang teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke. Hasilnya seperti ini teman-teman. Kekurangannya di sini adalah untuk sensitivitasnya turun, akan tetapi kita akan lebih enak dalam mengaturnya pada sebuah amplifier ini teman-teman. Begitu. Halo, cek. Nah, dan suaranya di sini juga lebih empuk dan juga lebih gimana ya? Lebih nyaman ini teman-teman. Tidak cemplang atau tidak terlalu lantang seperti ini. Oke? Dan saya kira cukup sekian dulu teman-teman untuk aplikasi filter ini, supaya mic kondensor tidak mudah feedback atau untuk mengurangi feedback pada mic kondensor atau mic imam ini teman-teman, yang kebanyakan digunakan pada imam. Atau juga teman-teman bisa menggunakannya untuk mic kondensor yang lainnya yang memiliki karakteristik terlalu peka atau dibuka volumenya sedikit langsung wing teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita lepas dulu. Saya matikan dulu ini. Kalau sudah kita coba sudah berhasil, maka langkah selanjutnya ini adalah kita menutupnya, teman-teman. Sebentar. Kita tutup supaya rapi dan ini siap untuk digunakan. Kita tutup, kemudian kita baut. Nah, rangkaian ini sudah tidak memerlukan adaptor atau tegangan lagi teman-teman. Jadi ini hanya filter pasif seperti ini. Kita tutup. Oke, kemudian kita baut. Nah, seperti ini. Mudah sekali untuk pembuatannya dan cukup murah. Untuk variasi bass dan juga treble-nya, teman-teman bisa memvariasikan nilai resistor dan kapasitornya. Jadi ini salah satu saya contohkan ini yang saya praktekkan tadi, nilainya seperti yang di rangkaian ini. Nah, untuk nilai kapasitor yang di sini 561 di sini mempengaruhi treble. Untuk kapasitor yang 22 nano ini untuk mempengaruhi bass, dan juga resistor yang di sini juga untuk mempengaruhi bassnya. Supaya bisa lebih variatif, teman-teman bisa menggunakannya dengan nilai yang berbeda-beda, bisa uji coba seperti itu. Oke, di sini saya kira sudah cukup jelas dan cukup mudah untuk pembuatannya, dan rangkaian ini sudah siap kita gunakan teman-teman ya. Sudah siap kita gunakan. Jadi rangkaiannya seperti ini hasilnya. Dan ini untuk barang yang sudah saya buat ini saya berikan ke yang sudah meminta kemarin dari subscriber yang meminta dibuatkan. Jadi ini nanti akan saya kirimkan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Oke? Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf tentunya banyak salah kata ataupun kekurangan dari video-video yang saya buat. Mudah-mudahan ke depan saya bisa suguhkan, saya bisa bagikan untuk konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Dan juga untuk teman-teman yang sudah menonton dan sudah like dan subscribe, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe,
masih boleh menonton video ini teman-teman, bebas. Jadi walaupun tidak subscribe, tidak like, boleh untuk menonton video ini dan boleh untuk mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari di video ini teman-teman, yang sudah saya praktekkan di video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.